Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rahmatul Sania Yashfin dari PGSD 2019B NIM 198000015 dari kelompok 5. Di sini kelompok kami akan sedikit menjelaskan tentang implementasi strategi pembelajaran ekspositori. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Cindri Aulia Rahma dan Vivit Fitria. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran ekspositori menurut para ahli. Yang pertama ada dari Sanjaya yang menjelaskan strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada Guru Singa dan Sibarani merumuskan pengertian strategi pembelajaran ekspositori yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal, ceramah atau diskusi dari seorang guru kepada sekelompok siswa yang akan mengalami pembelajaran dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Dan yang ketiga, ada Yusri dan Situmorang yang menjelaskan strategi pembelajaran ekspositori sebagai strategi pembelajaran langsung atau direct instruction karena pembelajaran disampaikan guru secara langsung. Siswa tidak dituntut menemukan materi itu karena materi pelajaran sudah dipersiapkan oleh guru dan lebih menekankan pada proses bertutur. Karakteristik pembelajaran ekspositori yang pertama, strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi utama. Dalam melakukan strategi ini, sering orang mengidentikan dengan metode ceramah. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan untuk dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Yang kedua, biasanya materi pembelajaran yang sudah jadi seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Dan yang ketiga, tujuan utama pembelajaran ini adalah penguasaan materi itu sendiri. Artinya, setelah pembelajaran itu berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan baik dan benar dengan cara mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Kelebihan strategi pembelajaran ekspositori. 1. Guru dapat mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran sehingga guru dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai materi. 2. Strategi pembelajaran ekspositori dianggap efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas dalam pelaksanaan pembelajaran. 3. Siswa tidak hanya dapat mendengar tentang suatu materi pelajaran, juga sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi materi yang disampaikan oleh guru. Kekurangan strategi pembelajaran ekspositori. 1. Strategi ekspositori tidak memungkinkan untuk dapat melayani perbedaan karakter belajar setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat dan bakat, serta perbedaan gaya belajar siswa. 2. Strategi pembelajaran ekspositori lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi hubungan interpersonal antar siswa yang ada di lingkungan tersebut. Fase-fase strategi pembelajaran ekspositori. 1. Persiapan merupakan langkah pertama kunci dari strategi atau rencana pembelajaran ekspositori. 2. Penyajian atau proses merupakan langkah penyampaian materi pelajaran dari guru kepada peserta didik atau sekelompok peserta didik yang sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan pada langkah pertama. 3. Korelasi merupakan hubungan antara materi pelajaran dengan pengalaman peserta didik atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan peserta didik
dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang dimilikinya. 4. Menyimpulkan atau merangkum tahapan untuk memahami inti dari materi pelajaran yang telah dipaparkan dan dijelaskan. 5. Mengaplikasikan atau menerapkan merupakan langkah yang sangat penting dalam strategi atau rencana pembelajaran ekspositori. Pada implementasi strategi pembelajaran ekspositori, kelompok kami mengambil kelas 2, semester 1, tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumahku, pembelajaran 5, muatan bahasa Indonesia. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia terdapat KD 3.2, menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. 4.2 Melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. Terdapat indikator 3.2 membuat kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia melalui teks tulis. 4.2 membandingkan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis. Terdapat tujuan pembelajaran. 1. Dengan melakukan pengamatan tentang sifat-sifat benda, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana dengan benar. Implementasi strategi ekspositori dalam pembelajaran. Kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu 10 menit. Deskripsi kegiatan yang pertama, guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian, pakaian, posisi tempat duduk yang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menginformasikan tema yang akan dipelajarkan, yaitu tentang bermain di lingkungan. Yang keempat, guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Ada kegiatan inti dengan alokasi waktu 150 menit. Deskripsi kegiatan yang pertama, pada awal pembelajaran, siswa diarahkan mengamati dan membaca teks percakapan, balon, dan perahu kertas dengan teman sebangkunya. Yang kedua, kemudian dua orang siswa diminta membacakan teks percakapan tersebut ke depan kelas. Sedangkan siswa lain diarahkan untuk mendengarkannya. Yang ketiga, siswa menceritakan isi teks percakapan dengan menggunakan bahasa sendiri. Yang kelima, siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang isi percakapan. Yang keenam, siswa menjawab pertanyaan berdasarkan teks percakapan, balon, dan perahu kertas. Yang ketujuh, siswa saling bertukar pikiran dari jawaban yang telah ditulis. Yang kedelapan, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok terdiri atas 4-5 orang. Yang kesembilan, siswa melakukan percobaan berdasarkan langkah kerja yang ada pada buku siswa. Yang ke-10, siswa melakukan pengamatan terhadap percobaan yang telah dilakukan. Kemudian menuliskan hasil pengamatan dan simpulan dari kegiatan tersebut. Yang ke-11, hasil pengamatan masing-masing kelompok dibacakan di depan kelas secara bergantian. Yang ke-12, masing-masing kelompok diarahkan untuk saling memberikan tanggapan maupun saran atas hasil pengamatan yang dibacakan. Yang ke-13, siswa mendengarkan guru membaca teks meniup bola. Lalu selanjutnya, yang ke-14,
Siswa saling bertukar pikiran dengan jawaban yang telah ditulis atau creative innovation. Yang ke-15, siswa menceritakan kembali secara lisan isi teks meniup bola. Yang ke-16, siswa mengamati gambar Benny dan teman-teman yang sedang bermain kepala, pundak, lutut, kaki. Yang ke-17, siswa bertanya jawab tentang gambar dan mendengarkan guru menjelaskan aturan dalam bermain kepala, pundak, lutut, kaki. Yang ke-18, siswa menceritakan pengalamannya setelah mengikuti permainan atau literasi. Yang ke-19, siswa membaca teks pendek tentang aturan di rumah. Yang ke-20, siswa diarahkan untuk mengajukan pertanyaan terkait teks yang telah dibaca. Yang ke-21, siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang aturan di rumah. Yang ke-21, siswa mengelompokkan kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan memberi tanda centang pada tabel yang ada di buku siswa. Yang ke-22, siswa berdiskusi dengan orang tua tentang aturan yang ada di rumah atau gotong royong. Yang ke-23, berdasarkan diskusi yang telah dilakukan, siswa menulis aturan yang ada di rumahnya. Yang ke-24, siswa diarahkan untuk membiasakan mematuhi aturan di rumah. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu penutup dengan alokasi waktu 15 menit. Yang pertama, ada kegiatan bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari-hari. Yang kedua, bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari atau untuk mengetahui hasil ketercapaian materi tersebut. Yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang materi pembelajaran yang telah diikuti. Yang keempat, melakukan penilaian hasil belajar. Dan yang kelima, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dengan tujuan untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.